pertarungan besar. IKN versus Batam Bintan. Masa depan ekonomi Indonesia. Apakah Indonesia harus berspekulasi ratusan triliun untuk membangun IKN di tengah hutan Kalimantan? Atau lebih masuk akal jika mengubah Batam Bintan jadi poros ekonomi dunia seperti Singapura 2.0? Lewat gaya santai, lucu, tapi tetap tajam ala Dr. Pak Belo, video ini mengupas kenapa pembangunan IKN bisa jadi mega proyek ambisius tapi penuh risiko. Bagaimana Batam Bintan sebenarnya sudah punya modal besar, dekat Singapura, akses global, pelabuhan internasional, kawasan industri. Apa dampaknya bagi generasi muda kalau kita salah pilih arah pembangunan ekonomi? Tanya jawab seru antara saya dan Dr. Pak Belo biar gampang dicerna dan bikin ngakak, tapi tetap membuka mata. Tambahan eksklusif di bagian akhir video. Sebuah analisis ilmiah dan praktis, dengan data dan referensi, tentang prospek Batam Bintan. Apakah bisa benar-benar menyaingi Singapura? Bagaimana menjadikannya Special Economic Zone atau SEZ kelas dunia yang bukan sekadar papan nama? Belajar dari contoh internasional, Shenzhen, Dubai, Panama. Risiko utama, dari governance, korupsi, sampai ketergantungan pada asing. Roadmap kebijakan dan KPI nyata yang bisa dipakai pembuat kebijakan dan investor untuk mengukur keberhasilan. Video ini bukan sekadar debat, tapi panduan visioner, arah mana yang harus dipilih agar Indonesia tidak jadi penonton di halaman sendiri. Kalau kalian peduli masa depan negeri ini, wajib nonton sampai habis. Dijamin antara ngakak, geleng-geleng, tapi juga dapat pencerahan baru. Baiklah, kita akan segera mulai. Siapkan kopi Anda agar semakin nikmat. Pak Doktor, katanya pemerintah jor-joran bangun IKN di Kalimantan. Tapi kok ada yang bilang Batam Bintan sebenarnya lebih strategis buat masa depan ekonomi Indonesia? Saya bingung dok, mana yang benar? Kau ini bikin bingung nasional itu nak. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat memang sering dibuat bingung. Duit triliunan itu mau dibikin jalan menuju Istana Baru, atau dibikin jalan menuju masa depan ekonomi nasional. Mari kita bedah dengan otak, hati, dan dompet nasional, dompet rakyat. Nah gitu loh. Monggo mangga. Kenapa Batam Bintan penting Pak Doktor? Lah begini toh Nduk. Batam itu ibarat tanah kos yang kamar kosnya sudah dipisah. Cuma dipisah tembok tipis dari Singapura. Ekonomi Batam itu tumbuh 7% loh, 7,004%. Itu lebih ngebut dari rata-rata nasional. Nah tempatmu piro? Paling-paling 5%. Investor asing ya wis masuk. Industri elektronik ya wis akeh, wis maju, manufaktur, apa meneh. Sampai rencana data center kelas dunia wis ono. Nek Bintan iku yo calon resort, logistik, dan kawasan industri baru. Jadi nek Batam Bintan diseriusin, ya kita bisa bikin poros ekonomi digital, manufaktur, karo logistik sekelas Shenzhen-nya Indonesia. Shenzhen iku lho neng Cina. Iya, saya tahu Shenzhen di Cina. Tapi Singapura udah terlalu canggih dok. Apa bisa Batam Bintan saingi? Yo nek menyaingi iku ya susah loh nah. Tapi Singapura itu ya wes juara dunia. Nah hukumnya wes jelas, investor ya aman, listriknya ya stabil, SDM ya top. Tapi Bintan dan Batam ya bisa jadi pelengkap sekaligus kompetitor. Singapura main di layanan premium, Batam Bintan bisa main di skala besar dan bisa lebih murah. Misalnya ya, mau training AI itu butuh lahan yang luas. Dan listrik, ya pendingin segede gaban. Nek Singapura tanahnya wis sempit, Batam punya ruang, punya lahan, jadi bisa bukan sekedar saingan. Nah, tapi apa? Ya
jadi mitra ngono lho. Hub and spoke economy. Ngono lho. Lah? Jangan saya dimarahin dok, nanti saya nangis nih. Kalau gitu kenapa dari dulu Batam Bintan belum meledak dok? Wah. Nah, itu ya pertanyaan berdarah itu lho, Nduk. Ono 4 hambatan besar. Satu ya, regulasi itu labil. Investor takut kalau aturan bisa berubah tiap ganti menteri. 2, energi bersih ya kurang. Data center ya butuh listrik gede dan hijau, bukan genset tetangga. Nomor 3 ya, SDM terbatas. Kita butuh insinyur, bukan cuma pegawai serabutan. 4, brandingnya yang lemah. Dunia kenalnya ya Singapura, dia bukan Batam. Nek makane, nek kalau Batam, Bintan mau jadi poros dunia, ya kita butuh roadmap serius, hukumnya jelas, energi hijau, pendidikan vokasi, dan infrastruktur fiber, juga pelabuhannya yang mantep ngono. Waduh, berarti belum siap dong dok. Ngene ya Nduk ya. Nek siap iku bukan berarti nunggu loh. Siap iku ya dibangun, dirancanakno. Nah kalau nunggu siap yo, nanti yang malah siap itu ya Vietnam, itu Johor. Lah kita piye? Jadi penonton maneh. Oh no. Tuh kan, saya dimarahin lagi, ihik. Kalau Pak Dokter jadi presiden, apa langkah konkretnya? Waduh. Kalau aku jadi presiden ya jangan khawatir, aku tetap stand up komedi juga. Langkahnya 1, 3 tahun pertama tak potong birokrasi, bikin izin suatu pintu, tarik investor high tech. 2, 5 tahun bangun kampus vokasi dan kerjasama universitas global biar anak Batam jadi insinyur, dan bukan jadi cuma pekerja pabrik doang. Terus tahun ke-7 nih ya, tak pasangin listrik hijau, solar farm, dan kabel laut buat data center loh. Ya, untuk komputer itu loh, untuk AI. Itu tahun ke-10 tuh branding Batam Bintan sebagai Silicon Island of Indonesia. Keren lah. Kalau ini konsisten ya di tahun 2035 Batam Bintan bisa jadi poros teknologi dan logistik dunia yang ndak usah minder sama Singapura. Wih, kayak Shenzhen gitu ya dok? Nah itu kamu tahu toh Nduk. Betul itu. Ya bedanya ya, Shenzhen dulu cuma kampung nelayan. Nek Batam karo Bintan, ya udah ono industri pelabuhan dan jedak Singapura loh. Kalau Shenzhen bisa, masa kita malah nggak bisa? Duluan mana coba deh? Ya, Batam Bintan itu wis dikasih hak khusus kok dari zaman Orde Baru. Engko nek di step lanjutnya ya, wawancarae apa bedane Batam Bintan kalau Shenzhen? Ya, ini menarik loh. Nih, oke. Lu masa kita kalah, lu nggak terima? Iya sih dok, enak aja ya. Jadi dok, lebih baik bangun IKN atau fokus Batam Bintan? Aduh, Nduk. Ya itu kayak orang tua miskin yang bingung. Mau bikin rumah baru di kampung atau mau kuliahan anaknya ke universitas top. Rumah ya bisa megah, tapi kalau anaknya tetap kerja serabutan, siapa yang bayar listrik? IKN itu ya simbol. Nek Batam Bintan itu ya mesin. Kalau uang rakyatnya terbatas, ya pilih mana? Mau pilih simbol atau mesin? Berarti kuncinya bukan cuma bangun kota baru, tapi bangun ekosistem ekonomi yang nyata ya dok? Pertanyaan kamu ya lucu toh Nduk.
Nah, kalau pilih simbol doang ya rakyat ketawanya pas kampanye. Tapi nangis pas bayar pajak. Berarti kuncinya bukan cuma bangun kota baru, tapi bangun ekosistem ekonomi yang nyata ya dok. Iya betul itu Nduk. Tapi ya jangan kesel sama aku toh. Keselnya sama yang bikin kebijakan ngono loh. Indonesia itu ya besar, tapi jangan kebanyakan mimpi, tambahin penggerak. Batam, Bintan bisa jadi mesin depan ekonomi Indonesia, ngono loh kalau serius. Ingat ya, negara besar itu ya bukan yang punya istana megah, tapi yang rakyatnya punya dompet tebel. Lah gitu, kamu punya dompet tebel enggak? Kok aku yang dimarahin, kok aku yang dikeselin loh. Kalau pilih simbol terus, rakyat ketawa atau nangis dok? Oh iya, hampir lupa. Analisis ilmiah praktis dengan data dan referensi tentang prospek Batam Bintan. Akan dilanjutkan sharingnya, silahkan disimak. Analisanya cukup keren, tapi mudah dimengerti. Fakta kunci yang relevan dengan sumber. Batam tumbuh cepat. Ekonomi kota Batam tumbuh 7,04% year-on-year pada 2023, menunjukkan momentum investasi aktivitas industri yang kuat. Sumber, Badan Pusat Statistik Kota Batam. Status SEZ atau keunggulan lokasi. Batam Bintan sudah berada dalam kerangka kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas SEZ, mendapat insentif fiskal dan kemudahan izin relatif dibanding wilayah lain. Dokumen SEZ atau kajian lokal. Sumber, Incorp Indonesia. Singapura, benchmark kompetitif tinggi. Negara kota ini punya keunggulan dalam regulasi yang stabil, infrastruktur kelas dunia, talent market, dan ketersediaan jasa keuangan risiko rendah. Terus menempati posisi teratas dalam indeks daya saing global. Sumber, World Bank. Data center komputasi awan di kawasan. Laporan industri menunjukkan permintaan data center di ASEAN meningkat. Wilayah terdekat, Johor, Batam, dipandang sebagai lokasi skala komplementer untuk beban kerja tertentu. Edge. Pelatihan AI skala besar versus inferensia low latency di Singapura. Namun kebutuhan energi bersih dan jaringan listrik yang handal menjadi faktor penghambat jika tidak ditangani. Sumber, PwC. Pelajaran SEZ sukses. Shenzhen, China, menunjukkan SEZ bisa mentransformasikan ekonomi regional jika ada kebijakan insentif jangka panjang, konektivitas, investasi R&D dan link universitas industri. Namun itu butuh kombinasi reformasi kebijakan, investasi publik, dan integrasi pasar. Sumber, Researchgate. Bisakah Batam, Bintan menyaingi Singapura? Jawaban singkat dan terukur. Secara lengkap menyaingi Singapura dalam semua dimensi, keuangan internasional, rule of law, layanan premium, talent global, sangat sulit dalam jangka pendek menengah. Singapura adalah kota negara dengan ekosistem yang dibangun puluhan tahun. Regulasi konsisten, sistem pendidikan tinggi, klaster jasa keuangan, dan reputasi hukum institusi. Sumber, World Bank. Namun Batam, Bintan bisa menjadi komplementer, dan dalam beberapa sektor tertentu menjadi kompetitor regional. Bukan pengganti total Singapura jika difokuskan dengan strategi yang tepat. Contoh peluang sektor di mana Batam, Bintan bisa bersaing atau melengkapi Singapura. Manufaktur high advanced electronics, biaya tenaga kerja olahan lebih rendah. BP Batam, data center cloud infrastructure, skala biaya besar. Batam dapat menawarkan kapasitas daya dan lahan lebih besar untuk beban non-latency sensitif, MIS. Training AI, cold storage. Sementara Singapura tetap pusat low latency o layanan premium. Namun suksesnya bergantung pada pasokan energi bersih infrastruktur fiber. Sumber, PwC. Logistika regional hub manufaktur.
Kedekatan ke Singapura dan jalur maritim utama memberikan keunggulan untuk klaster produksi ekspor. Sumber BP Batam. Jadi, bukan menyaingi di segala hal, melainkan menjadi mitra komplementer yang kompetitif pada segmen-segmen tertentu. Asalkan hambatan struktural diatasi. Hambatan utama yang harus diatasi, evidence-based. Kepastian regulasi atau hukum. Investor global mencari stabilitas aturan, perlindungan investor, dan kepastian kontrak. Inkonsistensi atau tumpang tindih kewenangan, pusat versus daerah, melemahkan daya tarik SEZ. Sumber, Indonesian Business Council. Ketersediaan energi, green power. Data center dan manufaktur canggih memerlukan pasokan listrik besar dan andal. Tuntutan ESG klien global menuntut sumber energi bersih. Laporan PwC Ember menegaskan gap energi bersih di APAC untuk data center. Sumber PwC. Kualitas SDM R&D, ketersediaan tenaga terampil role engineering, kemampuan transfer teknologi, dan koneksi universitas industri masih perlu ditingkatkan. Pelajaran Shenzhen, invest besar di pendidikan R&D. Sumber Research Aid. Konektivitas digital o fisik, fiber backbone, subsia cables, pelabuhan o bandara perlu kapasitas o redundansi untuk menjamin latensi o logistik. Sumber PwC. Persepsi risiko brand. Investor global melihat Singapura sebagai low friction. Batam perlu reputasi yang jelas tentang kepastian izin, anti korupsi, dan penegakan hukum. Sumber World Bank. Roadmap kebijakan terperinci, jalan praktis menuju poros global, timeline, dan KPI. Pendekatan dibagi. A. Quick wins, 0-3 tahun. B. Medium, 3-7 tahun. C. Transformasi jangka panjang, 7-15 tahun. A. Quick wins, 0-3 tahun. Regulatory fast lane and one-stop shop untuk investor SEZ, izin terintegrasi pusat daerah, aturan tax holiday jelas. KPI, waktu rata-rata perizinan turun 60% dalam 18 bulan. 100 FDI project masuk dalam 3 tahun. Skema insentif bertarget R&D tax credit, CAPEX allowance untuk data center and advanced manufacturing. KPI, peningkatan investasi sektor high-tech sebesar 25% dalam 3 tahun. Perbaikan branding and market making. Perjanjian kerjasama dengan investor Singapura, roadshow regional. KPI, minimal 3 MOU besar dengan multinasional dalam 2 tahun. Investasi 1 ST tranche infrastruktur daya dan fiber, redundant subsia kabel planning. KPI, ketersediaan tambahan 200 MW daya terjangkau bersih, fiber backbone redundan terencana. Sumber, praktek SEZ dan rekomendasi PwC Industri. B. Medium, 3-7 tahun. Cluster keahlian, bina cluster data center, advanced electronics, green maritime industry. Sediakan kampus vokasi dan program upskilling dengan industri. KPI, jumlah tenaga kerja terlatih dan R&D center lokal meningkat 3x. Green energy procurement. Koneksi pipa renewables. Solar, offshore wind, waste to energy untuk memenuhi kebutuhan energi sektor intensif. KPI, 40 konsumsi industri di SEZ berasal dari energi terbarukan. Sumber, PwC. Integrasi logistik dan simplifikasi biaya. Realisasi single customs window, efisiensi dwell time pelabuhan. KPI, dwell time import-ekspor turun 30%. Perbaikan tata kelola dan anti korupsi. Mekanisme transparansi proyek dan investasi, publikasi kontrak, procurement e-platform. KPI, skor kepuasan investor naik, survis, dan penurunan kasus sengketa investasi. C. Transformasi jangka panjang, 7-15 tahun. Ekosistem R&D tinggi, pembangunan institut riset bersama universitas internasional, venture capital lokal untuk spin-offs, belajar dari Shenzhen.
KPI, R&D Intensity, RODGP di wilayah SEZ naik signifikan, jumlah startup teknologi berkualitas. Sumber, research hit, konektivitas finansial, fasilitasi layanan keuangan, offshore banking, trade finance, dalam batas regulasi nasional agar ekosistem modal berkembang. KPI, volume FDI dan transaksi trade finance meningkat tahunan. Branding sebagai hub komplementer, posisi Batam sebagai skill and power hub untuk kawasan. Singapore tetap pusat lola tinggi and high value services. Batam menjadi lokasi skala dan manufaktur canggih. KPI, peningkatan share regional ekspor elektronik ICT dan okupansi data center. Paket kebijakan teknis dan institusional, ringkas, aksionable. Undang-undang SEZ yang kuat, kepastian aturan, arbitrase investasi, perlindungan hak milik. One Governance Body untuk Batam Bintan SEZ, gabungkan fungsi regulator, investasi, izin, mengurangi tumpang tindih pusat daerah. Skema PPA dan insentif renewable, jaminan harga, green certificates, pembiayaan proyek energi terbarukan lewat blended finance. Perjanjian bilateral dengan Singapura dan Malaysia pada isu tenaga kerja, konektivitas listrik subsia kable, dan supply chain linkages, bentuk, kompetitor and partner, pragmatis. Sumber, PWC, program vokasi dan R&D partnership, skema beasiswa dual training dengan universitas di negeri tetangga dan industri. Risiko dan mitigasi. Risiko, investasi tidak datang. Mitigasi, paket insentif bertahap dan jaminan regulasi untuk jangka menengah. Ban pemerintah joint venture untuk tahap capex awal. Risiko, tekanan lingkungan. Mitigasi, strict EIA, zona lindung, investasi green tech, dan audit independen. Risiko, persaingan kawasan, Johor, Vietnam. Mitigasi, diferensiasi layanan, MIS. Skala dan biaya versus layanan premium di Singapura, dan kerja sama lintas batas. Sumber, PWC. 7. Contoh sukses sebagai model, apa yang bisa dipelajari. Shenzhen, SEZ dan kebijakan insentif jangka panjang dan investasi R&D dan integrasi pasar, transformasi industri. Pelajaran, konsistensi kebijakan dan investasi manusia jangka panjang. Sumber, research. Model hub and spoke, PWC dan industri data center menunjukkan model di mana kota kecil region, Johor Batam, mensuplai kapasitas besar sedangkan hub utama, Singapore, menyajikan layanan rendah latensi dan komersial premium. Ini realistis untuk Batam, Bintan. Sumber, PWC. 8. Rekomendasi ringkas, policy brief, 6 langkah prioritas. Tetapkan tata kelola tunggal dan kepastian hukum SEZ Batam, Bintan dalam 6-12 bulan. Bangun infrastruktur daya dan fiber prioritas untuk data center dan industri dalam 18-36 bulan. Paket PPP Blended Finance. Luncurkan paket insentif R&D dan vokasi terfokus, 3 tahun, untuk target sektor, data center, advanced electronics, maritime tech. Tanda tangani perjanjian teknis dengan Singapore untuk memetakan kerjasama, energi, workforce mobility, logistik. Program branding dan pipeline investor, ROADUS, MOU, pilot projects, 0-24 bulan. Implementasi KPI dan public monitoring dashboard agar transparansi dan akuntabilitas terjaga. 9. Kesimpulan ringkas, tindak lanjut. Tidak realistis berharap Batam Bintan langsung menggulingkan Singapura dalam semua aspek, tetapi sangat realistis bagi Batam Bintan untuk menjadi poros teknologi dan manufaktur canggih komplementer untuk kawasan, jika kebijakan dan investasi diarahkan tepat, fokus pada energi, regulasi, SDM, dan konektivitas. Sumber 1, Badan Pusat Statistik Kota Batam. Sumber 2, PWC.
Referensi pilihan, baca cepat. BPS Kota Batam, Perkembangan Ekonomi Kota Batam tahun 2023, rilis statistik. BP Batam, Publikasi Perkembangan Investasi Infrastruktur Batam 2023-2024. PWC, Closing the Energy Gap for Asia Pacific Data Centres 2025. Analisis kebutuhan energi operan wilayah tetangga, Johor Batam. Ember ASEAN Data Center Energy Report 2025. Permintaan data center implikasi energi. Studi SIS Shenzhen, Literatur Akademik Investopedia. Pelajaran Transformasi SIZ. ResearchGate. Disclaimer, konten ini dibuat untuk tujuan edukasi, analisis, dan hiburan. Data serta opini yang disampaikan diramu dari berbagai sumber terbuka, lalu dibumbui dengan sedikit humor biar tidak bikin ngantuk. Kami tidak bermaksud menyerang siapapun. Kalau ada yang merasa tersindir, mungkin karena cermin di rumah lagi jujur-jujurnya. Pesan utama, mari berpikir kritis, tertawa secukupnya, lalu tetap serius dalam membangun masa depan Indonesia.